Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Senang sekali saya bisa bertemu dengan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Ahmad Noval Aziz. Hari ini saya selaku penyuluh perikanan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan juga solutif, di mana topik ini tentang budidaya ikan konsumsi air tawar. Oke, di sini tujuannya untuk mengembangkan keterampilan dan juga jiwa wirausaha melalui budidaya budik damber. Di mana tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengembangkan produk budidaya berdasarkan analisis kebutuhan dan kelayakan pasar. Yang kedua ada mengeksplorasi bahan, alat, teknik, dan juga sistem budidayanya. Yang ketiga ada mengevaluasi dampak lingkungan dan ekonomi produk budidaya. Oke, apa sih budik dakmer itu? Budik damber adalah teknik budidaya ikan konsumsi air tawar di mana kita budidaya itu di ember. Di mana ember itu menjadi salah satu part terpenting untuk keberlangsungan ataupun juga kesuksesan dari teknik budidaya ini. Kenapa kita ngambil budik dakmer? Pertama itu cocok untuk lahan sempit, terutama bagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang tinggal di perkotaan ya, yang mempunyai juga lahannya itu nggak terlalu besar. Tenang aja Ibu Bapak Ibu, Budik Dakmer itu hadir untuk sebagai solusi untuk rekan-rekan sekalian yang eh, bermasalah di lahan yang sempit dan rumah tangga. Jadi Budik Dakmer juga itu sangat hemat di segi biaya dan juga gampang sekali untuk diterapkan bagi pemula maupun juga rekan-rekan yang sudah mempunyai ilmu tentang budidaya. Jenis ikan dan tanaman yang dapat digunakan pada umumnya ikan yang sangat fleksibel untuk digunakan itu adalah ikan lele dan juga ikan nila karena eh, ikan lele dan ikan nila itu mempunyai tingkat kepadatan yang tinggi dan juga tanaman yang cocok nih mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin pada nanya ya, tanaman apa sih yang cocok untuk butik damber? Mungkin ada sayur kangkung, ada sayur sawi dan juga pakcoy. Karena perkembangan tumbuh dari ketiga sayur itu dapat kita manfaatkan sebagai nutrisi yang akan kita olah ataupun kita juga apa resirkulasi di kolam tersebut. Oke, selanjutnya adalah observasi dan eksplorasi, di mana kita yang pertama adalah mengidentifikasi bahan dan juga alat dan juga teknik dan potensi lingkungan yang mendukung keberhasilan dari budik damper tersebut. Yang kedua adalah menganalisis potensi lingkungan sekitar, di mana eh, rekan-rekan sekalian kita harus tahu lingkungan sekitar itu juga eh, bersahabat buat kita untuk melakukan proses budidaya butik damper dan mengkaji manfaat budik damper dari sisi ekonomi dan juga ketahanan pangan di lingkungan sekitarnya. Dan juga tak lupa kita harus mengeksplor di mana peluang usaha skala rumah tangga, skala menengah ke atas, skala menengah ke bawah, itu harus kita ketahui bahwasanya hasil output nanti hasil dari budidaya ikan itu nanti kita apakan. Baik itu nanti kita olah menjadi produk turunan ataupun juga kita bisa olah bentuk mentahan ataupun Bapak Ibu juga yang mungkin nih suka masak ya, mungkin bisa nih buka warung tapi hasil ataupun sumber ikannya dan juga sumber tanamannya itu dari hasil ibu dan bapak itu sendiri dari budidaya budik damber. Oke, lanjut kita ke desain dan perencanaan. Perencanaan budik damper meliputi penentuan jenis ikan yang tadi udah disebutin bahwasannya ikan yang lebih cocok itu ada ikan lele, ikan nila, ikan gurame juga cocok. Habis itu juga ada tanaman pakcoy, sawi, kangkung, selada mungkin ya.
mungkin juga bisa selada ataupun tanaman-tanaman yang sifatnya itu aquaponik, teman-teman. Rekan kalian. Jadi dan juga kita harus memperhatikan jumlah benih. Jumlah benihnya itu jangan terlalu over populasi, juga jangan terlalu padat juga, karena itu nanti akan menentukan skala keberhasilan ketika nanti panen ya. Mungkin bisa dilakukan dengan panen parsial terlebih dahulu, habis itu juga dilakukan dengan panen seutuhnya, panen semuanya. Habis itu kapasitas ember. Nah, kita kalau membahas tentang kapasitas ember, kita juga harus lihat lingkungan dari ataupun juga lahan yang kita gunakan. Kalau misal lahannya itu tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu lebar, itu mungkin kapasitas embernya itu jangan terlalu banyak ya, karena juga itu nanti mengganggu aktivitas dari rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu juga. Jadi kesannya nanti rumahnya ataupun lahannya itu terlalu apa padat lah ya, terlalu padat, terlalu sempit ataupun juga gak enak juga dipandang kalau kebanyakan ember nih. Habis itu juga jangan lupa tentang jadwal pemeliharaan. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Kita juga harus memperhatikan jadwal pemeliharaan. Mungkin sekarang di zaman yang era serba digital ya kita sebutnya, itu mungkin bisa aja jadwal pemeliharaannya itu berbentuk checklist ataupun juga bisa pakai itu namanya IoT, bisa pakai kita program gitu loh, bisa bisa diprogram kalau misal nanti Bapak Ibu ataupun rekan-rekan sekalian padat nih jadwalnya. Nah, itu bisa menggunakan jadwal pemeliharaan yang eh, bentuknya itu sudah bertransformasi ke teknologi gitu. Serta estimasi biaya produksi dan juga peluang pasar. Mungkin butik damer ini sebagai solusi untuk kita-kita nih yang sekiranya nggak pengen modalnya tuh terlalu besar. Nah, ini mungkin ada pun kita bisa cari ya, kita bisa cari ember tuh yang bekas ataupun juga kita juga bisa cari benih di sumber benih yang terpercaya juga. Habis itu juga eh, juga benih-benih yang sehat yang kita pilih, karena nanti itu menjadi peluang besar untuk keberhasilan di panen nanti. Proses pembuatan butik damer. Oke, proses pembuatan dimulai dengan mengisi ember dengan air bersih tentunya. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman sekalian, mungkin air PDAM ataupun juga air pam ataupun air gunung itu bisa menjadi salah satu bahan untuk mengisi ember dengan air-air yang sudah pastinya bersih, juga pH-nya juga sudah kita atur, habis itu juga eh, apa esentitas airnya, kejernihannya, keruhnya air itu sudah kita atur. Menebar benih ikan sesuai dengan kapasitas. Nah, untuk rekomendasi untuk benihnya itu sekitar 6 sampai 7 inch atau 6 sampai 7 cm itu untuk benihnya. Jadi tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Karena nanti kalau terlalu kecil itu rawan sekali riskan untuk tingkat kematiannya. Dan juga kalau udah kebesaran juga itu jatuhnya memelihara ikan ya Bapak Ibu sekalian. Itu juga kita harus memasang wadah tanam di bagian atas ember. Jadi aquaponik, aquaponik itu bentuknya jadi kolam. Nah, di atasnya itu ada kayak apa ya sebenarnya aquaponik di mana itu ada tanamannya. Nah, itu kita mungkin bisa dari paralon, terus juga bisa dari paralon yang kita lubangin, dan bisa ada media yang di mana itu seperti spons, itu nanti mungkin bisa menjadi salah satu media yang nantinya bisa kita terapkan. Lalu menanam bibit sayuran pada media tanam. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, bahwasanya bibit bibit itu terlebih dahulu itu ditanam di media tanam. Itu baru nanti kita masukin di sebuah paralon yang itu mungkin aquaponik ya, karena ini bawahnya air, jadi itu namanya aquaponik dari budik daber. Oke, untuk pemeliharaan dan perawatan, pemeliharaan dilakukan dengan memberi pakan. Pasti pemberi pakan itu harus cukup, menjaga kualitas air mulai dari pH, esenitas, tingkat keruh air dan lain-lain, mengganti sebagian air jika keruh, serta memantau pertumbuhan ikan dan tanaman secara berkala. Itu yang paling penting Ibu.
dan Bapak sekalian dan rekan-rekan sekalian. Kita tuh harus memantau pertumbuhan ikan. Nah, mungkin bisa dibuat dengan logbook yang udah digitalisasi dengan membuat spreadsheet ataupun lainnya itu agar lebih mempermudah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mungkin jadwal pada hari itu padat. Untuk panen dan pemanfaatan hasil, sayuran dapat dipanen dalam waktu sekitar 25 sampai 30 hari saja. Sedangkan ikan dipanen setelah mencapai ukuran konsumsi. Nah, tergantung juga nih Bapak Ibu sekalian untuk ukuran konsumsi dari lele ataupun dari mujair ataupun juga dari nila itu berbeda tentunya. Dari itu mungkin nanti ada range untuk ukuran konsumsinya. Nah, sekiranya udah sampai di ukuran konsumsi, Bapak Ibu bisa melakukan panen. Ada dua macam panen ya. Yang pertama ada panen parsial dan juga yang kedua itu ada panen secara seluruhnya. Jadi ketika nanti dirasa ada yang stunting nih, nah mungkin ibu bapak rekan-rekan sekalian bisa menggunakan panen parsial terlebih dahulu dan juga nanti yang tadi stunting itu kita kita lihat juga stuntingnya itu di mana mungkin ada kesalahan pakan ataupun juga mungkin seperti lele itu ada kanibalisme ya, ada kanibalisme dan lele itu juga tidak merata gitu dari segi pakannya. Mungkin diperhatikan lebih lanjut ya. Dan menjadi sumber pangan dan nilai ekonomi dan itu yang paling kita tekankan karena eh, kita di sini juga paham dari mana budidaya itu kembali ke tujuan awalnya ya teman-teman untuk nilai ekonomi dan sumber pangan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf banget kalau misalnya dalam penyampaian ini banyak salah kata maupun perbuatan saya yang kurang berkenan di Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budidaya ikan di dalam ember ini sangat-sangat bermanfaat dan bisa diterapkan untuk sehari-hari. Jadi itu adalah cara yang paling dekat untuk kita berbudidaya. Yang diberikan itu sangat bermanfaat bagi pihak desa dan juga sangat bermanfaat dan juga sangat berdampak ya pastinya buat desa. Penyuluhan Budik Dambar sangat berdampak dan sangat bermanfaat bagi desa. Penyuluhannya itu mengedukasi, bermanfaat sama apa ya? Intinya bagus lah pokoknya.